Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ani? Tentu baik. Oke, rame seputar demo kenaikan BBM. Tapi Cak Ompong tidak mengangkat topik itu, tapi topik yang cukup menarik yang dituntut oleh buruh, ya, Presiden Buruh Said Iqbal, yaitu pertama mengenai tolak kenaikan BBM, yang kedua Omnibus Law, dan yang ketiga naikkan upah. Nah, ini cukup menarik ini. Ya, tapi saya tidak membahas mengenai tolak kenaikan BBM. Ya, mungkin sedikit mengenai tolak Omnibus Law. Nah, ini Omnibus Law ini sudah berfungsi dan sudah diterapkan. Jadi kita coba mengangkat topiknya adalah mengenai kenaikan upah. Nah, seperti diketahui, ya, di banyak kesempatan Pak Jokowi sering sekali menyampaikan bahwa saat ini adalah saat penuh dengan ketidakpastian. Ya, jadi manusia di bawah kolong langit bumi ini itu menghadapi kesulitan. Siapapun dia. Ya. Para buruh, pengusaha, siapapun akan menghadapi kesulitan. Kesulitannya adalah mengenai krisis energi dan krisis pangan. Nah, ini perlu dipahami para buruh. Jadi jangan mau terprovokasi oleh himbauan Said Iqbal. Ya. Nah, kembali ke kita punya topik mengenai kenaikan upah. Ya, Cak Ompong ini punya pengalaman sebagai HR manager. Ya. Jadi kenaikan upah itu tidak semudah itu ya. Ya. Perlu diketahui upah seorang buruh karyawan itu terdiri dari beberapa komponen. Di situ ada upah kerjanya, ada transportasi, ada makan, ada uang lembur, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, pada saat perusahaan ingin menentukan gaji seseorang, tentu ya itu tidak bisa hanya seorang HR manager menaikkan gaji semau-maunya. Tentu ada yang disebut dengan rapat besar, ya. Ada yang disebut dengan projected budget, projected cost, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, gaji seorang buruh itu jangan diartikan bahwa gaji yang diterima itu adalah kali 12 bulan untuk per tahun. Tidak seperti itu. Nah, ini jangan dipahami seperti itu. Ya kan, perusahaan itu juga tetap harus memikirkan bagaimana fasilitasnya seorang karyawan. Ya kan, dia duduk di satu ruangan, AC-nya berapa? Ya, aquanya berapa? Ya kan? Jadi unit cost per item itu dihitung. Jadi kalau seorang Said Iqbal berteriak mari kita demo, lalu sampai bulan Desember kalau perlu perusahaan sampai tutup dan ya mengancam kenaikan upah, emangnya perusahaan itu perusahaan nenek moyang loh. Iya kan? Jadi kita karyawan, buruh itu jangan mau terprovokasi. Ya kan? Nah, kalau kita menuntut lalu perusahaan itu tutup, yang rugi itu karyawan. Pengusahanya gampang. Ya kan? Perusahaannya dia jual aja, dia hengkang, udah selesai. Tapi karyawannya rugi kan?
Jadi kalau menurut saya ya kita yang ya karyawan itu kan rata-rata orang sekolah. Ya, agak cerdas untuk mendengar himbauannya seperti Said Iqbal. Jadi dia hanya seperti provokator saja, cari panggung. Ya, selain daripada itu, kita melihat dari sisi perusahaannya sendiri. Perusahaannya sendiri juga dia bingung. Dia mau memproduksi, biaya produksinya meningkat, dia mau menjual produksinya, tidak semudah itu juga diserap oleh customer. Ya, dosa jauh-jauh seperti Cak Ompong lah. Tadinya bisa setahun 3 kali beli sepatu, ya karena situasi sulit. Ya, akhirnya ya hanya cukup sekali setahun. Jadi sekarang tinggal kita, bagaimana kita bisa menyikapi ini semuanya. Tentu ada perilaku hidup yang harus berubah. Ya, sebagai contoh tadi yang biasanya kita jalan-jalan, mengeluarkan mobil, perlu biaya dan lain sebagainya tiap minggu, mungkin dikurangi menjadi 2 kali. Yang tadinya kita tiap minggu harus makan di restoran bersama keluarga, ya mungkin akhirnya hanya sekali dalam sebulan. Jadi ada perilaku hidup yang harus dirubah untuk bisa memenuhi apa yang terjadi di lingkungan kita. Jadi bukan kita yang menuntut. Ya, dimanapun ya perusahaan ingin memberi upah kepada karyawannya sebesar mungkin. Tapi semua itu kan punya batas kemampuan. Ya kan? Jadi demikian juga kalau kita tarik lebih besar lagi negara. Ya kan? Presiden juga kan mencintai rakyatnya. Mana ada presiden kepengen rakyatnya sengsara. Ya kan? Jadi kalau menurut saya sekali lagi ya pesan saya kita pertama jangan mendengar provokasi politikus ya dan jangan mendengar apa namanya himbauan Said Iqbal. Goblok kita jadinya kalau mendengar itu. Yang ketiga saran saya ya kita mengubah perilaku kita atau kita menciptakan sesuatu yang bisa menghasilkan pendapatan tambahan. Jadi begitu. Cerdas dikit ya. Oke, thank you.